nyambung ya, kita kan sambung lagi karena ada yang terpotong lagi tadi. Nah, jadi untuk mencari yang yang ini tadi ya, ini ada kelanjutannya lagi, tadi ada yang terpotong. Jadi untuk mencari yang 2 log 4-nya, berarti berapa tambah 1 supaya hasilnya 4? Berarti di sini 3 tambah 1. 3 tambah 1 kan berarti 2 log 4. 2 log 4 berarti nilainya adalah 2. Nah, sehingga untuk nilai X-nya di sini 3, Y-nya 2. Berarti di koordinatnya 3,2. Selanjutnya di sini sudah saya gambar grafik, padahal tadi sudah saya jelaskan. Saya tidak tahu, tiba-tiba langsung terpotong ya. Jadi mohon maaf karena keterbatasan juga ini ya. Nah, jadi grafiknya seperti ini nanti untuk yang 2 log dalam kurung X plus 1. Mohon maaf, ini gambarnya saya gabung dengan gambar contoh yang pertama tadi. Jadi ini ya, dari sini kalian perhatikan tangan saya yang bergerak ini. Nah, sampai ke sini ya. Dari sini ulangi. Nah, dari sini ya. Kalau yang ini yang kita gambar tadi. Nah, untuk menggambar grafiknya jangan lupa setiap ada pecahan itu harus kita ubah ke desimal. Kayak yang 3, min 3/4 ini kita ubah menjadi min 0,75. Kemudian min 1/2 kita ubah menjadi 0,5. Nah, caranya gini, kita bagi dulu kan 0,75 itu kan letaknya min 0,75 itu letaknya antara 0 dengan min 1. Nah, kita bagi 2 dulu, tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya kan di sini, di yang min 1/2 atau min 0,5 ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan min 3/4 X-nya. Min 3/4 di sini Ibu buat ya. Min 3/4 itu kan nilainya desimalnya mau mendekati angka min 1 atau sekitar min 0,75 kalau kita bagikan. Mau mendekati ya ke arah yang min 1, tapi 0,75 atau sekitar min 0,8. Berarti di sini letaknya. Kemudian nilai X-nya berapa? Y-nya. Nilai Y-nya adalah min 2. Selanjutnya ini titiknya. Selanjutnya min setengah tadi sudah kita kasih batasan di sini. Y-nya adalah min 1. Berarti min setengah, min 1. Selanjutnya titik koordinat 0,0 berarti letaknya di tengah-tengah sini ya. Oke, setelah itu titik koordinat 1,1 tadi hampir berdekatan dengan yang grafik ini ya, makanya kelihatan kayak gabung gitu di bagian sininya karena dia di situ 1,1. Kemudian 3,2 itu ada di bagian ini. Nah, ada di bagian sini ya titik koordinatnya. Jadi kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini ya. Nah, kita perpanjang lagi sampai sana. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan 2 log dalam kurung x plus 1. Nah, pertama kita akan menentukan, kalau sudah kita menggambar grafik, kita tentukan 3 yang akan kita identifikasikan. Yang pertama titik potongnya. Titik potongnya di mana? Nah, pokoknya yang ada 0,0 sudah Ibu jelaskan tadi ya triknya. Itu berarti titik potongnya. Berarti di sini dari tabel ini 0,0 itu adalah titik potongnya. Oke, sudah jelas ya, yang baik dia yang memotong sumboid atau sumboid. Kemudian asimtot. Nah, asimtot kalau kita perhatikan ya, asimtotnya itu, nah yang Ibu kasih asiran ini, dia yang mendekati ya, tetapi tidak sampai berpotongan dengan grafiknya, tidak sampai juga menyentuh. Jadi misalkan ini grafik, misalnya ini garis ini, nah dia tidak sampai nyentuh gini ya. Kalau grafiknya jalan gini, nah kalau dia nyentuh gini, berarti itu bukan asimtot. Dia hanya mendekati, ini grafik ya. Grafiknya tadi berjalan, hanya mendekati. Nah, oke, seperti itu ya arah grafiknya. Bisa kalian perhatikan ya. Ini grafik fungsi 2 log dalam kurung x plus 1 tadi. Nah, hanya mendekati. Dia tidak sampai berpotongan dengan grafik itu. Jadi asimtotnya yang ini. Nah, ini apa ini? Ini adalah garis. Tadi
berupa garis ya, bukan berupa titik. Garis X sama dengan min 1. Jadi asimtot untuk 2 log dalam kurung X plus 1 itu adalah X sama dengan min 1. Nah, kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke monotonan. Monotonnya naik, apakah naik atau turun? Triknya adalah dengan melihat nilai Y-nya. Kalau nilai Y-nya semakin besar atau semakin ada peningkatan kenaikan, berarti itu monoton naik. Oke, dari materi ini mudah-mudahan bisa difahami ya untuk contoh soal ini. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke contoh soal yang terakhir, yang C. Gimana? Nah, siapa tahu nanti dia yang nanya gimana kalau monoton turun, Bu? Oke, kalau monoton turun nanti setelah ini saya akan jelaskan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ke C. Nah, untuk contoh yang ke C ini saya menggunakan gambar grafik fungsi dari 1/2 log dalam kurung X kurang 1. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini nanti supaya kita bisa melihat cara menentukan kemonotonan. Jadi monoton itu nggak mesti di sumbu X terus, bisa berubah di bagian-bagian mana gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan 1/2 log dalam kurung X kurang 1? Nah, yang pertama caranya kita tuliskan di sini ya. Caranya kurang lebih sama dengan yang 2 log X plus 1, 2 log dalam kurung X plus 1 tadi. Jadi yang di dalam tanda kurung dulu, kita harus cari nilai yang kelipatannya 2. Nah, jadi kalau 1/2 tetap kita menggunakan kelipatan 1/2 juga ya. Nah, jadi tetap kita menggunakan kelipatan yang 2. Nah, kelipatan 2 tadi kan kita mulai dari 1/4, kemudian 1/2, 1, 2, 4, 8. Oke, 8-nya tidak usah ya. 8. Jadi yang kita gunakan hanya sampai yang 4 ya. Nah, hasil pengurangan antara X kurang 1 ini nanti harus menghasilkan 1/4, 1/2, 1, 2, 4. Nah, caranya kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Nah, jadi ini misalkan kalau 5/4 ini berarti kita Ibu buat di sini ya. Berarti kalau X berapa nilai X-nya kalau dikurang 1 nanti dia menghasilkan 1/4 ini. Nah, ini